Fulda TV, TV-nya umat Islam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Thumma amma ba'du. Ayuhal ikhwah wal akhawat, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita awali kebersamaan kita ini sambil menunggu datangnya waktu salat isya nanti. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan limpahan karunia yang tidak henti-hentinya diberikan kepada kita. Sudah sepantasnya lah lisan, kalbu, dan segenap anggota tubuh kita tunduk patuh dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada teladan terindah kita, imam terdepan dan terbaik bagi kita. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, istri-istri beliau, kepada seluruh sahabat beliau, dan kepada siapa saja di antara umat beliau yang istiqamah di atas tuntunan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Ayuhal ikhwah wal akhawat, memanfaatkan kesempatan di malam hari yang baik dan berbahagia ini, izinkan kami untuk mengingatkan kita semua bahwa salah satu di antara sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terjadi di kehidupan dunia ini adalah bahwa masing-masing kita itu berdosa. Siapapun dari kita tanpa terkecuali dia melakukan khilaf. Dan hal ini barangkali sudah sangat sering kita sadari. Bahkan seringkali pula kita berdalil. Kan kata Nabi, kullu bani Adam al-khata'. Setiap anak cucu Adam banyak melakukan keliru. Yang hendak diingatkan kepada kita semua adalah bahwa hadisnya tidak berhenti sampai di sini. Iya, masing-masing dari kita melakukan dosa. Siapapun di antara kita tergelincir di dalam kekeliruan, kemaksiatan, dan dosa. Namun yang perlu diingat adalah bahwa ada sesuatu yang membedakan antara diri seorang mukmin dengan selainnya. Semua manusia anak cucu Adam berdosa. Itu sudah harga mati, merupakan sunnatullah, ketetapan Allah di muka bumi ini. Semua orang keliru. Namun yang membedakan antara seorang hamba mukmin dan selain mukmin adalah bahwa seorang mukmin itu punya tekad yang kuat untuk senantiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan inilah yang telah disabdakan oleh Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan dihasankan oleh para ahli hadis dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin mu'minin illa wa lahu dhanbun ya'taduhu al-fainata ba'da al-fainati aw dhanbun huwa muqimun 'alaihi la yufariquhu hatta yufariqa ad-dunya." Innal mu'mina khuliqa muftanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakar. Hadis yang seringkali dikemukakan oleh seseorang bahwa kita adalah makhluk yang banyak melakukan dosa, itu juga hadis yang sahih, diriwayatkan oleh banyak jalur, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ad-Darimi, Al-Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu banyak melakukan keliru. Ini separuh hadis yang pertama. Lanjutkan hadisnya. Nabi menyatakan, dan sebaik-baik yang banyak melakukan keliru adalah mereka yang tawwab, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai syaitan alaihi la'inullah bermain-main di dalam kalbu kita dan membisikkan, enggak apa-apa, kamu salah, enggak apa-apa, karena memang manusia itu banyak salahnya. Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan manusia itu banyak keliru. Kemudian syaitan jadikan bisikan tersebut untuk membiarkan kita tetap tergelincir dalam dosa dan lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut harus dikorelasikan dengan hadis yang tadi kita baca, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min 'abdin mu'minin illa walahu dzambun ya'taduhu." Tidak seorang hamba mukmin pun kecuali dia melakukan dosa yang biasa dilakukannya. Tidak seorang hamba mukmin pun kecuali dia melakukan dosa yang biasa diulangnya. Kemudian lebih lanjut Nabi bersabda, "Al-fainata ba'dal fainati." Kebiasaan perbuatan dosanya itu terkadang-kadang. Jadi dia biasa, tapi sekarang jeda dulu, nanti lagi diulang. Ada yang modelnya begini. Ada juga al-dzambun huwa muqimun alaihi la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Dia ulang dosanya tersebut terus menerus, nggak pakai jeda, terus dia ulang sampai dia bertemu dengan ajalnya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang hamba mukmin pun kecuali dia mengulang-ulang dosa. Ada yang diulang dari waktu ke waktu, kita bilang kolo-kolo. Sekarang nanti jeda, lagi diulang, jeda lagi, diulang lagi. Ini satu model. Model yang lain,
dia lakukan terus, muqimun alaih, dia betul-betul di dalam dosa tersebut terus menerus. Sampai kapan? Hatta yufariqad dunya, dia tidak tinggalkan dosa tersebut sampai dia meninggal dunia. Tuh Ustaz, berarti kan semakin kuat lagi memang kita ini orang yang banyak dosa. Ya sudah, dosa saja nggak apa-apa. Lah, hadisnya tidak berhenti sampai di situ. Kata Nabi SAW, innal mu'mina khuliqa muftanan, sesungguhnya seorang hamba mukmin itu tercipta dalam keadaan tergelincir dalam fitnah. Fitnah dosa. Sesungguhnya seorang mukmin tercipta dalam keadaan terfitnah dosa. Tapi yang membedakan seorang mukmin dengan selain mukmin yang Nabi sabdakan berikutnya, tawaban, dia banyak tergelincir dalam dosa, tapi dia banyak bertaubat. Nasiyan, seorang mukmin itu juga lupa. Seorang kafir lupa, mukmin juga terkadang lupa. Tapi yang membedakan antara seorang mukmin dengan selain mukmin, kata Nabi, idza dzukira dzakar, mukmin itu kalau diingatkan dia mengingat. Ayuhal ikhwah al-ahibbah, penting buat kita untuk memahami dengan baik proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Karena kalbu kita adalah muara kemuliaan sekaligus kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Satu saja di antara sekian banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan hal tersebut. Di serangkaian ayat pada surat Asy-Syu'ara ayat 87, 88, 89, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa Nabi Ibrahim dalam rangkaian ayat-ayat ini? Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan aku di hari kebangkitan nanti. Siapa yang berdoa demikian? Nabi. Sekelas Nabi Ibrahim yang mendapatkan predikat Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam Al-Quran bukan hanya Nabi SAW dijadikan uswah hasanah buat kita umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga Nabi Ibrahim alaihissalam Allah jadikan uswah hasanah buat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan doa Nabi Ibrahim, Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan aku nanti di hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malu wala banun, hari di mana tidak lagi bermanfaat harta benda dan anak keturunan. Mau hartanya segudang, mau tanahnya di mana-mana sampai bahkan dia lupa di mana sertifikatnya. Investasi sana, investasi sini. Atau anak yang dia banggakan karena rupawan, karena pintar, karena bertitel, karena ini, karena itu. Allah tegaskan tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalbu yang bersih. Maka kita tidak perlu berkecil hati dengan rupa dan penampilan kita. Tanyakan kepada diri kita sendiri, sudahkah kita menjadi seorang hamba yang betul-betul banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Atau bahkan kita merasa, saya sih sudah bagus, saya sudah tinggal di lingkungan pondok pesantren misalnya. Oh, saya sudah setiap hari dengarkan kajian misalnya. Oh, kenalan saya ustadz-ustadz. Nomor telepon saya ini dari 10 nomor telepon, 9 diantaranya nomor ustadz. Dia bangga. Kalau kemudian dia tergelincir di dalam maksiat di depan layar kecilnya, dia berpikir, nggak apa-apa, kemarin sudah kajian 2 jam, sekarang kalau maksiat 5 menit nggak apa-apa. Syaitan bermain. Ketika kita mau taubat, nggak apa-apa, anak manusia itu memang biasa berdosa. Ada jenis dosanya yang terkadang-kadang diulang, ada yang memang terus berulang-ulang, nggak apa-apa. Syaitan menutup bagian yang semestinya membedakan antara seorang mukmin dengan selain mukmin. Apa itu? Tawwab. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin tidak menggampangkan dosa dan tidak mempermainkan taubat. Seorang mukmin sadar benar kalau dia melakukan dosa, maka kewajibannya adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tapi nanti dosa lagi, taubat lagi. Dosa lagi Ustaz, taubat lagi. Dosa yang sama lagi diulangnya ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-100 kali. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selama tidak menggampangkan dosa dan tidak mempermainkan taubat. Karena memang ini adalah salah satu di antara sunnatullah. Maka kita tidak boleh juga menilai orang lain itu orang pendosa. Barangkali ada salah satu di antara taubatnya yang justru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita justifikasi, oh ini neraka ini. Lah. Maka seorang mukmin adalah seorang yang senantiasa gelisah, gundah, tidak tentram jiwanya tatkala ia melakukan dosa. Dia merasa ada sesuatu yang terganggu di dalam hidupnya. Kenapa saya begini? Kenapa pada saat saya membaca Al-Quran saya tidak mendapatkan rohah qalbiyah? Saya tidak merasakan rehat dengan baca Al-Quran. Baru setengah halaman mata sudah pedes, 1 halaman sudah ngantuk. Baru membaca 1 lembar sudah merasa tersibukkan, apalagi kalau kemudian gadget kecilnya itu klung 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 klung. Orang sibuk, saya penting nih, banyak yang hubungi saya. Syaitan menggodanya. Udah, kamu gak usah baca Al-Quran, gak apa-apa, sudah 1 halaman, sudah 1 lembar, sudah 2 lembar, sudah 1 juz. Kini saatnya kamu buka. Ayo bersihkan jiwa. Seorang mukmin tergelincir di dalam dosa. Mungkin dia ulang-ulang terkadang, tapi juga mungkin dia ulang-ulang setiap waktu, bahkan sampai ajalnya tiba. Tapi dia banyak bertaubat kepada Allah dengan catatan dia tidak menggampangkan dosa dan dia tidak mempermainkan taubat. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan redaksional hadis yang sedikit berbeda namun intinya sama. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi. Hadis qudsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala, Nabi bersabda, Allah berfirman, aznaba 'abdun dzamban faqala Allahumma ighfirli dzambi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seorang hambaku berbuat dosa. Kemudian ia berkata, ya Allah, ampuni dosaku. Apa yang Allah Subhanahu wa taala akan lakukan? Allah akan ampuni dia. Dan Allah akan menyambutnya, aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Hambaku ini tahu ada Rabb yang mengetahuinya berbuat dosa
yang mengampuni dosanya jika dia minta ampun, dan boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyiksanya disebabkan dosa tersebut, tapi hamba ini tahu, maka Allah ampuni. Thumma makatha ma syaa Allah, kemudian berlalu sekian waktu. Dalam riwayat yang lain, thumma 'ada fa adnab, dia balik lagi melakukan dosa. Dosanya itu membuatnya gelisah, maka dia berkata, Allahumma inni aznabtu dzamban faghfirli dzambi. Ya Allah, saya dosa lagi ini, ampuni dosaku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya, dan Allah berfirman, alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Ini hambaku tahu dia punya Rabb, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya berdosa, dan Allah maha mengampuni dosa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga maha mampu menyiksa disebabkan dosa. Allah ampuni. Thumma makatha ma syaa Allah thumma a'ada fa adnab, kemudian sekian waktu lagi berlalu, dia ulangi lagi dosa. Kemudian hamba itu berkata lagi, Rabbighfirli dzambi, ya Allah ampuni dosaku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengulangi yang sama. Hambaku tahu dia punya Rabb, mampu mengampuni dosa, wa ya'khudhu bidzambi, mampu juga untuk menyiksa disebabkan dosa. Kemudian dia ulangi lagi untuk yang keempat kalinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir hadis qudsi tersebut mengatakan, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Lakukan, aku telah ampuni engkau. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu hamba ini tidak mempermainkan taubatnya. Manakala dia berdosa, dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian dia berdosa lagi, dia bertaubat lagi. Dia berdosa lagi, dia bertaubat lagi. Sekali lagi, bukan dalam rangka mempermainkan taubat atau menggampangkan dosa, tapi karena seorang mukmin itu yakin bahwa di setiap kemungkinannya melakukan dosa, pintu taubat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tertutup sekejap mata sekalipun. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, seorang mukmin punya keseimbangan al-khauf wal raja. Ada di dalam hatinya itu keseimbangan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mengharapkan kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 98. Dalam surat Al-Maidah ayat 98, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tersebut berfirman menyatakan, i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha keras siksanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengampuni lagi menyayangi. Khauf, takut akan ancaman siksa azab Allah, tapi juga punya harap, semoga Allah ampuni dan sayangi diriku. Seorang mukmin pun demikian. Dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia bertaubat atas dosa-dosanya, dan dia tidak berputus asa. Diulang lagi dosanya, diulang lagi dosanya, baik dosa yang sama atau dosa lain yang serupa atau bahkan lebih parah. Dia mohon ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dosanya dilakukan di tengah kesendiriannya atau dosa yang dilakukan di tengah keramaian. Maka seorang mukmin yang tulus di jalan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak hanya sekedar ingat bahwa anak manusia itu pasti berdosa, tapi seorang mukmin khuliqa muftanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakar.
Seorang mukmin itu banyak tergelincir di dalam dosa, tapi dia banyak bertaubat. Seorang mukmin itu pelupa, tapi seorang mukmin jika diingatkan akan kelupaannya, maka dia segera mengingat. Oleh sebab itu, berbahagialah kalau kita punya sahabat, kita punya teman, siapapun dia, yang memberikan kita hadiah terindah di kehidupan dunia ini berupa nasihat. Sebaliknya, kita pantas untuk bersedih kalau teman yang kita anggap dekat itu dia tidak pernah nasihati kita. Kalau seseorang cukup dipandang dekat, tolong nasihati saya. Oh, kamu orang baik, kamu mah nggak usah dinasihati, harusnya saya. Karenanya para sahabat radhiyallahu taala anhum seperti Abu Darda dan selainnya, beliau sering mengajak sahabat yang lain, ijlis bina nu'min sa'ah, yuk duduk sebentar, kita beriman sesaat. Bukan berarti mereka tidak sedang beriman saat itu, tapi mereka ingin saling mengingatkan satu sama lain agar mereka dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan iman mereka naik. Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimat, ada juga serangkaian ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Ali Imran di dua tempat. Serangkaian ayat dimulai ayat 133 dan seterusnya. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya langit dan bumi telah Allah siapkan bagi hamba yang bertakwa. Saya baca di ayat 134. Lihat di ayat 135. Nanti panjenengan bisa lihat. Di ayat-ayat tersebut dijelaskan oleh Allah kriteria hamba bertakwa yang untuk mereka surga telah disiapkan. Salah satu di antara kriteria tersebut yang Allah sebutkan di ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hamba bertakwa yang untuk mereka Allah telah siapkan surga adalah yang apabila mereka melakukan perbuatan keji, dosa, dan mereka mendolimi diri mereka sendiri dengan dosa tersebut, zakarullah, mereka segera mengingat Allah. Jadi kalau kita itu berbuat dosa, rasanya flat saja, sama saja, berdosa tidak berdosa, ya wis nggak ada bedanya, hati-hati. Kalau kita ingin menjadi penghuni surga, yang Allah telah siapkan surga bagi mereka yang bertakwa, salah satu kriteria mereka adalah ketika mereka telah melakukan perbuatan dosa, mereka mengingat Allah, zakarullah. Satu, fastaghfaru li dzunubihim, bukan sekedar ingat Allah, mereka mohon ampun kepada Allah atas dosa mereka itu. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, Allah tekankan, siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Tidak ada. Ada istifham istinkar. Gak ada yang mampu mengampuni dosa selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana konsep pengampunan dosa di agama lain. Masuk ke dalam ruang semi tertutup, Bapak, saya sudah lakukan ini itu. Oh iya, bayar saja sekian, dosamu habis. Tidak. Tapi betul-betul memohon kepada Allah, karena Allah lah yang mengampuni dosa, tidak ada selain Allah yang mengampuni dosa. Tapi kemudian Allah tegaskan, walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak terus-menerus di dalam dosa tersebut, segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka pada akhirnya suatu saat nanti terkuasai oleh hawa nafsu lagi, terulang lagi, mereka mohon ampun lagi, baik dosa yang serupa atau dosa lainnya. Maka seorang mukmin kalau dia berharap menjadi penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala, dia senantiasa mengingat Allah, beristighfar atas dosa-dosanya kepada Allah, dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Karenanya
Para ulama menyebutkan hal-hal ini sebagai syarat-syarat taubat. Masih di dalam surat Ali Imran, di 10 ayat yang terakhir, insyaallah kita juga sudah sangat sering mendengarnya, bahkan sudah menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat ayat 190 sampai terakhir. Tapi spesifik 190 sampai sekitar 194. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzaban nar." Terus Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana. Luar biasa. Ulul albab itu salah satu cirinya, bahkan untuk mendapatkan ampunan Allah mereka bertawassul dengan iman. Rabbana innana amanna, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami dengar ada seorang yang menyerukan untuk kami agar kami beriman, dan kami beriman. Bertawassul dulu bahwa ada orang, ada nabi, ada rasul, ada penyeru kebaikan, menjelaskan begini, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Fa amanna, kami sudah beriman. Ya Allah, faghfir lana. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, ampuni kami. Doa yang sering kali kita baca, orang Jawa bilang doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Andai sudah berhenti di bagian ini, dapat semua kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat itu apa? Masuk ke dalam surga, tentu selamat dari neraka. Tapi ada yang diminta spesifik, waqina adzabannar. Ya Allah, lindungi kami dari ancaman siksa neraka. Kenapa seseorang bisa terancam dengan neraka? Akibat perbuatan taatnya? Tidak, karena perbuatan dosanya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ini diangkat bukan agar kita meremehkan dosa, tidak, sebaliknya. Agar kita semakin tahu bahwa seorang mukmin berbeda dengan selain mukmin. Kalau seorang mukmin sebagaimana digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu tahta jabalin ka'annahu waqi'un bihi." Seorang mukmin itu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang mukmin itu kalau dia berdosa, dia memandang satu dosanya seperti seakan-akan dia duduk di bawah satu gunung yang siap menjatuhinya. Bayangkan kalau ada satu gunung siap menjatuhi kita, kita diam saja atau takut, waspada, cari solusi bagaimana caranya supaya tidak kejatuhan gunung. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menggambarkan pembandingnya. Wa innal fajira, seorang hamba yang hatinya busuk, seorang hamba yang jahat, yara dhunubahu kadhubabin waqi'un ala anfihi thumma asyara biyadihi hakadha fatar. Seorang yang hatinya busuk, seorang fajir yang bergelimang di dalam dosa, dia lihat tumpukan dosa-dosanya seperti hanya seekor lalat yang hinggap di hidungnya, cukup dia isyaratkan dengan tangannya saja maka akan terbang begitu saja. Subhanallah. Maka seorang mukmin tidak menggampangkan dosa. Dan ini tentu berhubungan erat dengan pembahasan lain yang entah kapan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya untuk dijelaskan tentang istidraj. Istidraj
adalah satu hal yang pantas untuk diwaspadai oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.